Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama merenungkannya dari kitab Imamat, pasal 4, ayatnya yang ke-21, ayatnya yang ke-13 sampai 21. Imamat pasal 4, ayatnya yang ke-13 hingga 21. Sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saatnya kami bersama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan agar dapat kami pahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan mampukan kami untuk melaksanakannya dalam hidup beriman kami. Demikian juga bagi hamba, berkatilah Tuhan, agar dimampukan menguraikan kebenaran firman-Mu dengan benar, dan hanya kuasa Tuhan yang menuntun hamba. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan Alkitab kita, bacaan kita pada saat ini. Imamat pasal 4, ayat 13 sampai 21. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadari, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu, para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala ternak harus dikhususkannya dari lembu itu. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu. Seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikian harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nama Tuhan terpujilah. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mau ditanya, siapa yang gak pernah berbuat salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat atau bertindak sesuatu yang salah? Pasti kita semua mengatakan bahwa kita semua itu pasti pernah berbuat salah. Begitu kan? Mau pribadi, mau
kelompok, mau keluarga dan semuanya, pasti kita tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Pasti kita pernah berbuat salah. Artinya Ibu Bapak, secara iman kita harus mengakui bahwa yang namanya berbuat salah atau dosa, kita sebut demikian, pasti kita pernah lakukan. Pasti kita pernah perbuat. Nah, dalam kehidupan orang Israel demikian juga. Hal ini diakui. Hal ini tidak mungkin tidak pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Umat Israel. Nah, oleh karena itu Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya ketika orang Israel menyadari bahwa mereka melakukan sebuah kesalahan yang berarti dosa, berarti sebuah dosa sudah mereka perbuat dalam kehidupan mereka, maka mereka harus minta ampun kepada Tuhan. Prinsipnya Ibu Bapak adalah Allah itu kudus. Dan kalau Allah itu kudus, umatnya, umat pilihannya terlebih khusus, harus kudus. Allah itu betul-betul mengkhususkan dirinya dan mensucikan keberadaannya. Nah, oleh karena itu umatnya juga harus mengkhususkan hidupnya benar di hadapan Tuhan dan menyucikan dirinya di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, Allah memerintahkan Musa untuk mengingatkan kepada orang Israel. Kalau mereka berbuat salah, mereka harus minta ampun kepada Tuhan. Dan ada ritualnya yang disebut dengan ritual penghapus dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal 4 sampai pasal 5 ayat 13 itu bicara tentang ritual ini, penghapus dosa ini. Ketika umat bersalah, maka apa yang harus diperbuat umat untuk minta ampun kepada Tuhan? Yaitu memberikan korban. Nah, yang menarik Bapak Ibu dalam bacaan kita saat ini, yang bersalah dikatakan dalam pasal 4 ayat 13 dikatakan yang bersalah adalah jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel. Artinya ini tidak bicara pribadi. Jadi dalam ayat 13 sampai 21 bicara tentang kalau yang berbuat dosa itu adalah bukan saya pribadi atau orang tertentu gitu, tapi komunal, masyarakat dan terlebih khusus orang Israel. Kalau mereka berbuat salah, maka ingat tidak boleh ada yang cari kambing hitam. Oh gara-gara dia, oh gara-gara si ini yang maka kita jadi salah. Jangan saling tuduh. Tidak boleh. Dan secara khusus dikatakan kalau apalagi dosa itu tidak dilakukan dengan kesadaran, tak sengaja. Artinya sama-sama tidak tahu, lalu jangan lalu bilang, gara-gara dia sih, jadinya saya ikut-ikutan begini. Gara-gara kamu sih. Nggak boleh. Kalau salah ya sudah salah. Apapun penyebabnya, semua salah. Harus ngakui salah. Itu prinsip. Nah, yang terjadi adalah sekali lagi dalam ayat yang menjadi bacaan kita pada malam ini adalah yang berbuat salah, berdosa adalah bukan pribadi tapi umat. Nah, kalau umat berbuat salah bersama-sama, tidak boleh cari kambing hitam dan mengakui dosa itu bersama-sama. Dengan cara menyiapkan satu korban, lembu jantan muda. Bapak Ibu perhatikan ya, ini nilainya nggak murah. Namanya lembu jantan, itu lembu jantan saja sudah mahal. Apalagi ini lembu jantan muda, artinya lembu jantan yang dipersiapkan untuk menjadi pengembangbiakan peternakan. Jadi kalau diambil dari muda, itu kalau peternak itu ruginya cukup besar. Sehingga harga kalau orang mau beli itu binatang ini harganya sangat mahal. Tapi mahalnya lembu jantan muda tidak sebanding dengan pengampunan dosa dari Tuhan. Artinya itu harus dengan sungguh hati diberikan. Karena pengampunan itu nilainya lebih dari itu, dari segala hal. Jadi kalau ada kesalahan bersama, jangan cari kambing hitam. Kedua, pahamilah
pengampunan dosa dari Tuhan itu sangat tinggi nilainya, melebihi apapun. Nah, dari dua hal ini Bapak Ibu, maka umat diminta untuk membawa persembahan itu, korban penghapus dosa itu, ke kemah pertemuan. Ingat, mereka masih belum punya bait Allah, mereka masih di perjalanan gurun, di gurun pasir. Sehingga yang ada adalah kemah pertemuan, tempat ibadah mereka. Dan di sanalah nanti ada ritual yang akan dilakukan oleh para imam. Sebelumnya, para tua-tua, yaitu orang-orang yang dipanuti oleh masyarakat, orang tua-tua Israel, harus meletakkan tangan mereka ke atas kepala lembu jantan tadi yang dikorbankan. Itu artinya, lambangnya apa? Bahwa dosa saya curahkan, tumpahkan kepada kepala lembu itu. Sehingga dosa saya serahkan kepada itu, dan Tuhan korban ini akan disalurkan di lewat kepala domba itu. Bukan saya yang harus dikorbankan, tapi lewat lembu jantan itu dosa saya dikorbankan untuk mendapatkan penghapus dosa. Harusnya saya yang dihukum, tapi lewat Tuhan menggantinya dengan lembu jantan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan itu umat bisa diterima pengakuan dosanya dan akan mendapatkan penghapusan dosa dari Tuhan lewat lembu jantan tadi. Jadi kita perhatikan sekali lagi, kalau ada dosa atau kesalahan yang dilakukan bersama, jangan cari kambing hitam. Dan yang kedua, minta ampun, karena pengakuan akan kesalahan itu nilainya tidak bisa diukur. Itu sebuah kehormatan sebenarnya, ketika secara gentle mau mengakui kesalahan yang saya lakukan. Tidak cari-cari salah orang lain, kambing hitam dan sebagainya. Dan dengan ritual ini, umat disadarkan bahwa itulah berkat Tuhan bagi mereka. Pengampunan yang besar yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Mereka tidak dihukum Tuhan, tetapi penghukuman digantikan dengan korban lembu sapi jantan tadi. Nah, ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Dalam Roma 3 ayat 10 pun dikatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, apa artinya? Ibu bapak, korban penghapus dosa mengingatkan kepada kita, seharusnya kita ini tidak tinggal di kerajaan surga. Kita tidak mendapatkan berkat keselamatan dari Tuhan. Karena tidak ada satupun kita yang benar, hidup benar di dalam Tuhan. Tetapi lihat, Allah sendiri turun ke dalam dunia dalam diri Kristus. Untuk apa? Menggantikan dosa-dosa kita. Diri kita yang sudah berdosa ini, untuk ia bisa menerima kita kembali. Allah datang menggantikan kita, menanggung dosa-dosa kita, sampai ia menderita di kayu salib. Dan dengan itu kita mendapatkan janji keselamatan, penghapusan dosa, hidup kembali layak di hadapan Tuhan. Karena kasihnya kepada kita. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa perintah penghapusan dosa, korban penghapusan dosa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, sekali lagi mengingatkan kepada kita tentang peristiwa besar di saat-saat Jumat Agung dan Paskah. Bahwa kita yang seharusnya menanggung dosa kita. Karena tidak ada satu orang pun yang benar. Tapi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus mau menanggung itu. Menggantikan kita menanggung dosa kita. Seperti dosa umat yang digantikan oleh lembu jantan muda tadi.
Begitulah Allah harus menanggung dosa kita. Mau menanggung dosa kita. Hanya untuk apa? Keselamatan dan kebebasan kita dari cengkeraman dosa. Oleh karena itu, hiduplah bersyukur, taat kepada Tuhan. Karena Ia begitu mengasihi kita. Ia tidak mau membuat kita terus dan terus ada dalam kuasa dosa. Ia mau membuat kita lepas dari kuasa dosa. Dan oleh karena itu, hidup benar. Sebagaimana tadi saya katakan, ketika umat melakukan perbuatan dosa, harus akui saya salah. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya mau perbaiki hidup saya di hadapan Tuhan. Saya berjanji dan mau melakukannya. Jangan cari kambing hitam. Jangan cari salah orang untuk membenarkan diri kita. Karena kalau kita salah, ya sudah kita salah. Tidak usah cari orang lain untuk membenarkan kita. Jangan. Lalu yang kedua, ketika Anda berani mengakui kesalahan Anda, minta ampun kepada Tuhan. Ingat, itu yang Tuhan rindukan terjadi pada kita. Kejujuran kita, mengakui dosa kita, dan mau memperbaiki hidup kita. Disitulah kerinduan besar Tuhan yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang benar, hidup yang layak di hadapan Tuhan. Melakukan kebenaran Tuhan sepanjang waktu hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.